saja. Kadang-kadang kan kita memperturutkan hawa nafsu kita daripada kita berpikir secara jernih. Ya, kita kesel sama orang itu namanya sifat jahiliyah. Sifat kesel ini harus dihilangkan. Marah kepada orang ini sifat jahiliyah. Ngambek itu sifat jahiliyah. Yang harusnya adalah kita berpikir secara jelas bagaimana kita ya artinya berada ya di dalam Islam, cara-cara kehidupan Islam, ya tidak kehidupan jahiliyah. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka itu adalah Alkitab, Al-Quran wal hikmah dan hadis. Wa in kanu, yang sebelumnya mereka itu lafi dhalalim mudin, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbil Asyadi wa Zawji Mohon kepada para hadirin dan khususnya anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan karena area ini merupakan tempat ibadah. Terima kasih. Bersama kita akan mengingat pentingnya menghormati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang hikmahnya adalah untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rezeki yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, termasuk hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Tidak lupa salawat beriringan salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, asatidz, ulama, alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua DKM Al-Mubarak, Al-Mukarram, Al-Ustadz Bapak Jamaluddin SPDI, dan seluruh para hadirin yang berbahagia. Yang pertama, kuliahnya yang dilaksanakan pada siang hari. Akidah, ibadah, iktisodiyah, ijtimaiyah, bahkan siasah, ya masalah politik juga mereka ingin supaya yang tampil bukan orang Islam. Islam yang sesungguhnya, kalau Islam se-Islam, dari segi agama se-Islam, tapi kemudian Islam yang benar itu tidak, ya. Sehingga mereka mengupayakan supaya umat Islam ini tidak tampil, ya. Makanya sekarang terjadi kekacauan, ya. Di DKI merasakan banyak yang kecewa karena Anies tidak dicalonkan sebagai gubernur, ya. Kemudian sampai bermusuhan. Mengapa PKS bisa tidak mencalonkan? PKS sudah dari dulu mencalonkan, ya.
Makanya kata Habib Rizik, kita yang perlu kita musuhi bukannya anak abah atau orang-orang PKS yang ada di parlemen. Yang musuh kita adalah fufufa, kata Habib Rizik. Hancurkan fufufa. Ya, karena dahsyat itu luar biasa, mencaci menjelekkan orang sampai mencaci Rasul Nabi Muhammad SAW, dan juga konten-konten yang sifatnya pornografi itu ada di situ. Itu musuh kita, sedangkan kita adalah sama-sama, dalam arti sahabat-sahabat kita sama-sama, ya. Sehingga jangan sampai bahwasanya kita mutung, ngambek, ya, gara-gara ngambek ada teori coblos semua. Berbeda. Coblos semua sama juga dengan kagak nyoblos, ya. Sama juga dengan memenangkan orang yang Islamnya sekuler, ya. Sedangkan Islam yang benar ada, ya, Islam yang benar gitu kan, ya, tidak kita usahakan karena ini sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya ghazwul fikri, perang pemikiran kita, dijadikan pikiran kita, ya, pokoknya sekarang kita kesel dah pokoknya karena tidak diangkat calon kita dulu. Nah, jangan kayak begitu, ya. Betul ada kriteria itu dari lembaga Islam, ada di bagian yang keempat adalah coblos semuanya, tapi itu bagian yang keempat yang terakhir. Sedangkan ke-1, kedua, dan ketiga tidak demikian. Selama masih ada orang yang baik, yang rada baik, itu yang kita pilih. Kemudian ada yang buruk kita tinggalkan. Kriteria yang berikutnya adalah begitu. Di bagian akhir, ya, baru ada coblos semua, itu akhir. Kalau sudah pertama, kedua, ketiga itu tidak ada, baru kemudian yang terakhir. Nah, inilah kita terpengaruh namanya dengan perang pemikiran, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni yang kedua itu adalah setelah membacakan ayat Al-Quran dan memahami ayat Al-Quran tersebut, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, para sahabat disucikan diri mereka, hati mereka, ya, sehingga tidak ada lagi yang namanya debu-debu jahiliyah. Sampai Nabi sampai mengemukakan bahwasanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar, padamu masih ada sifat-sifat kejahiliahan. Sifat kejahilian itu adalah lawan Islam. Yang bertentangan dengan Islam adalah jahiliyah. Jadi apa saja? Kadang-kadang kan kita memperturutkan hawa nafsu kita daripada kita berpikir secara jernih. Ya, kita kesel sama orang, itu namanya sifat jahiliyah. Sifat kesel ini harus dihilangkan. Marah kepada orang ini sifat jahiliyah. Ngambek itu sifat jahiliyah. Yang harusnya adalah kita berpikir secara jelas bagaimana kita, ya, artinya berada, ya, di dalam Islam, cara-cara kehidupan Islam, ya, tidak kehidupan jahiliyah. Yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka itu adalah Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hadis. Wa inkanu, yang sebelumnya mereka itu lafi dhalalim mudin, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata, kesesatan jahiliyah, ya, yang sekarang banyak tampil. Tadi sebagian sudah kita sebutkan. Ada kesesatan-kesesatan yang bukan sekedar dilakukan oleh orang awam, ya, itu para kiai ribut sama habaib. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi berkaitan dengan masalah ghazwul fikri tadi tuh, supaya kita ribut-ribut, nggak demen sama habib ini, nggak demen sama kiai ini. Jangan, ya, jangan punya sifat seperti itu. Bahkan kata Kiai Bunyamin, ya, di Kebon Jeruk itu, bahwasanya kata beliau, kalau di hati kita saja misalnya ada meragukan tentang kemampuan kiai atau ustadz yang kita belajar kepadanya, ini adalah termasuk dosa yang perlu kita taubat, ya. Atau misalnya kita ngikutin pengajian mau nguji tuh ustadz, gue mau tahu nih ilmunya seberapa dalam sih ilmunya, bisa nggak nih, coba gua tanya, dijawab nggak nih, ya. Kan ustadz juga kagak sempurna, ya, ada kekurangannya, ya. Jadi ini termasuk adalah, ya, hal-hal yang mengurangi takzim hormat kita kepada guru, sehingga ilmunya tidak berkah, ya. Bahwasanya dia harus bertobat. Nah, ini adalah bagian dari sifat-sifat jahiliyah.
Yang berikutnya yang ketiga adalah diajarkan kepada mereka taklim ngaji, ya. Yang namanya ngaji itu adalah wajib, ya, belajar ilmu wajib pokoknya, ya, kita belajar ilmu. Nah, ini kan kadang-kadang kita, ya, yang namanya ngaji itu ya anggotanya anggota tetap, orangnya itu juga yang hadir, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang hadir itu juga. Tetapi ibu-ibu ya lebih banyak pengajiannya dan lebih giat, ya, ngaji habis zuhur kita belum pulang dari musola, dari masjid, dia udah pada datang, ya. Nah, ini luar biasa memang semangatnya, ya. Jadi yang namanya taklim itu harus, ya, wajib, bahkan yang namanya taklim jangan sampai kita tinggalkan untuk menuntut ilmu, ya. Kalau di sini saya sudah rasakan tuh kalau subuh luar biasa kayak begini rame subuh, ya. Pas begitu yang kita adakan jam 8 sampai jam 10, ya agak berkurang dah, atau bukan agak kali ya, banyak juga yang berkurang. Makanya enakan subuh sebenarnya ngaji, ya, enakan subuh. Jadi masih pas, masih full, masih banyak. Enggak lama sih kita, paling 1 jam sampai isrok, ya, dan ganjaran pahalanya tidak tanggung-tanggung sama dengan ganjaran pahala haji dan umroh. Kita nuntut ilmu, setelah selesai kita sholat sunnah isrok, itu ganjarannya luar biasa, ya. Nah, inilah yang kita lihat bahwasanya perhatian masyarakat berkaitan dengan masalah pengajian, ya, ini cukup memprihatinkan, di sebagian tempat cukup memprihatinkan. Nah, ini yang dilaksanakan oleh Rasul supaya jangan ada sifat-sifat kejahiliahan di dalam diri kita, terhapuskan, tidak ada kegelapan-kegelapan jahiliyah, sehingga kita menjadi manusia-manusia dalam arti yang, ya, mengamalkan nilai-nilai keislaman. Sekira cuma sekedar itu yang bisa saya sampaikan, karena tidak kuat berdiri nih, pinggang saya udah terasa sakit, ya. Jadi saya mohon maaf, sampai situ saja barangkali. Ya, mudah-mudahan penceramah kita, ya, sudah datang atau dikit lagi datang, ya. Ya, kita tunggu saja dulu, ya, sambil kita jangan lupa niat i'tikaf di masjid ini, ya, sambil kita mulut komat kamit pikiran sambil menunggu, ya. Ustaz, ini yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.